memberikan informasi terkait dengan capaian kinerja tahun Jaksa Agung Republik Indonesia. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena di saat yang bersamaan Bapak Jaksa Agung sedang ada kegiatan sehingga saya mendapat perintah untuk menyampaikan capaian kinerja 1 tahun Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju. Saya akan bacakan saja capaian kinerja yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menindaklanjuti 5 arahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Kabinet Indonesia Maju, maka Jaksa Agung Republik Indonesia telah merumuskan 7 kebijakan utama Jaksa Agung bagi seluruh jaksa di penjuru Indonesia. Kebijakan utama tersebut terejawantahkan dalam berbagai kebijakan dan capaian yang akan kami jelaskan pokok-pokoknya pada kesempatan berikut. Yang pertama adalah kebijakan penanganan perkara. Inisiasi pelaksanaan persidangan dengan sarana telekonferensi di masa pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bersama bahwa di era Kabinet Indonesia Maju dihadapkan pada permasalahan pada bulan Maret dengan adanya pandemi COVID-19, maka menyikapi hal tersebut Jaksa Agung mengeluarkan instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang kebijakan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Surat Jaksa Agung nomor B049-A-Suja-03-2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di tengah upaya mencegah penyebaran COVID-19, di mana dalam 2 kebijakan tersebut menyebutkan dan memerintahkan kepada para jaksa di seluruh Indonesia untuk melakukan sidang melalui telekonferensi. Alhamdulillah, hingga saat ini di persidangan secara online telah dilaksanakan di seluruh jajaran Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia dengan jumlah persidangan sebanyak 388.075 kali persidangan. Adapun sebanyak 73.284 perkara telah diputus atau diselesaikan secara online. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun di tengah pandemi COVID-19, hak masyarakat pencari keadilan tidak diabaikan. Tidak hanya persidangan saja, bahkan guna menunjang kelancaran penanganan perkara, pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti atau dikenal tahap 2 dari penyidik juga dilakukan secara online sebanyak 2.758 perkara. Inisiasi kebijakan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif atau kita kenal restoratif justice. Kejaksaan Republik Indonesia saat ini telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebuah upaya menyesuaikan pergeseran paradigma yang berkembang
pada masyarakat Indonesia, yang sebelumnya keadilan retributif atau pembalasan menjadi keadilan restoratif. Tentunya terdapat syarat dalam pelaksanaan pengaturan ini, diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp2.500.000. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah dilakukan oleh jajaran kejaksaan sebanyak 101 perkara dengan rincian 97 perkara dengan korban perorangan dan 4 perkara dengan korban perusahaan atau lembaga negara yang tersebar di 27 provinsi dan 70 kabupaten atau kota. Pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan kejaksaan kiranya dapat menjadi evaluasi dalam penanganan tindak pidana serta dapat menjadi dasar perbaikan hukum acara pidana dalam penyusunan rancangan kitab hukum acara pidana. Selanjutnya yang ketiga adalah kebijakan bidang pidana korupsi. 1. Prioritas pencegahan dalam penanganan perkara korupsi dan penindakan tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya besar, pelakunya korporasi, serta merugikan perekonomian negara. Capaian penanganan perkara. Rekapitulasi penanganan perkara dalam periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020. Jadi di era Kabinet Indonesia Maju yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 hingga 23 Oktober 2020, artinya dalam kurun waktu 1 tahun, telah melakukan penindakan, yaitu penyelidikan sebanyak 1.477 perkara, penyidikan sebanyak 986 perkara, penuntutan sebanyak 1.687 perkara, eksekusi sebanyak 1.523 perkara, dan upaya hukum sebanyak 723 perkara. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian. Penuntutan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero. Telah dilakukan penuntutan terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya Persero sebagai berikut. 1. Hari Prastyo atau mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero atau kami singkat PT AJS, dituntut seumur hidup dan telah divonis hukuman seumur hidup. Joko Hartono Tirto dituntut seumur hidup. Hendrisman Rahim, mantan Dirut PT AJS, dituntut 20 tahun penjara. 4. Sahmirwan, mantan Kadif Investasi dan General Manager Investasi dan Keuangan, dituntut 18 tahun. Atas tuntutan jaksa tersebut, pengadilan telah menjatuhkan putusan seumur hidup. Sementara terhadap tuntutan atas nama terdakwa Beni Cokro dan terdakwa Heru Hidayat pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 telah dibacakan tuntutan dengan pidana seumur hidup. Penyidikan perkara dana reksa. Kejaksaan melaksanakan penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan PT Dana Reksa Sekuritas kepada debitur PT ES dan PT ATR yang merugikan keuangan negara sebesar 150.957.930.852 Rupiah,74 telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap 1 kepada Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti sesuai pasal 110 ayat 1 KUHP.
pada tanggal 4 Agustus 2020. Berikutnya adalah penerapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kejaksaan telah menetapkan 13 manajer investasi selaku pelaku korporasi dalam tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dana investasi oleh PT AJS yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 16.807 miliar 283.375.000 rupiah. Yang keempat adalah penyelamatan keuangan negara oleh bidang tindak pidana khusus. Dalam setahun periode Pak Jaksa Agung menjabat, Kejaksaan telah melakukan penyelamatan keuangan negara dengan total 19.629 miliar 250.912.165 rupiah dan 1.412 ringgit Malaysia. Adapun detailnya adalah sebagai berikut. Bidang Pitsus Kejagung telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 18.723 miliar 983.669.675 rupiah 90 sen. Bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 905 miliar 267.242.490 rupiah dan 1.412 ringgit Malaysia dan yang lainnya berupa aset seperti benda bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya, pengembalian keuangan negara dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP yang telah berhasil dicapai Kejaksaan selama periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020 adalah bidang Pitsus sebanyak 7.028 miliar 705.921.302 rupiah. PNBP dan denda perkara sebesar 48 miliar 873.534.666 rupiah dan dari biaya perkara sebesar 66 miliar 42.761.343 rupiah. Inovasi berupa inisiasi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. Pada saat ini penanganan korupsi hanya menitik beratkan kepada pemulihan kerugian keuangan negara, sedangkan di sisi lain kerugian perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi belum menjadi pedoman standar penanganan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini menimbulkan tingkat pemulihan keuangan negara seringkali tidak sebanding dengan opportunity cost dan multi-player economy impact yang timbul sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Melihat fenomena tersebut, Kejaksaan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi importasi tekstil pada Direktorat Jenderal Bea Cukai tahun anggaran 2018-2020 melakukan inisiasi berupa pendekatan dengan perhitungan kerugian perekonomian negara. Saat ini Kejaksaan telah menetapkan 5 orang tersangka yang diduga merugikan perekonomian negara sebesar 1.600 miliar rupiah. Adapun dasar perhitungan tersebut didasarkan pada 2 elemen, yaitu kerugian perekonomian dari penurunan aktivitas industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang yang diselidiki dan potensi pengeluaran rumah tangga yang hilang akibat pemutusan hubungan kerja dari industri di dalam negeri. Semua perhitungan ini menggunakan pendekatan minimum indeductible approach, yang artinya kerugian yang terjadi tidak mungkin lebih rendah daripada angka tersebut
namun sangat mungkin lebih tinggi dari angka tersebut. Inisiasi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menitik beratkan pada penanganan perkara yang merugikan perekonomian negara diharapkan tidak hanya mendorong penanganan perkara-perkara lainnya yang merugikan perekonomian negara, namun juga mendorong perbaikan tata kelola pada bidang yang menjadi objek korupsi tersebut, dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan keuangan dan perekonomian negara. Selanjutnya terkait dengan penyelamatan keuangan negara. Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dengan total mencapai 388 triliun 876 miliar 848 juta 205.645 rupiah 95 sen dan 11 juta 839.755 dolar Amerika. Dengan detail sebagai berikut. Bidang Datun Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 223 triliun rupiah. Bidang Datun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, nilai penyelamatan yang dibukakan adalah 16 triliun 587 miliar 848 juta 256. Kami ulangi, 16 triliun 587 miliar 848 juta 205.645 rupiah 95 sen dan 11 juta 839.755 dolar Amerika. Selanjutnya tentang pemulihan keuangan negara. Adapun pemulihan keuangan negara yang berhasil dicapai oleh Kejaksaan dalam periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020 mencapai 11 triliun 134 miliar 755 juta 626.385 rupiah 72 sen dan 406.906 dolar Amerika, dengan perincian bidang Datun Kejaksaan Agung sebesar 253 miliar 750 juta 449.895 rupiah dan 52 sen. Bidang Datun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia sebesar 10 triliun 881 miliar 50 juta 176.490 rupiah 50 sen dan 406.906 dolar Amerika. Berikutnya terkait dengan kontribusi kejaksaan dalam pembangunan. Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mengamanatkan kejaksaan untuk terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat, maka kejaksaan mengupayakan satu, pengamanan pembangunan strategis. Berkaitan dengan pengamanan pembangunan strategis, kejaksaan memiliki Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen untuk merealisasikan tugas tersebut. Berdasarkan data per 23 Oktober 2020, Kejaksaan total telah melakukan pengamanan pembangunan strategis senilai 175 triliun 304 miliar 841 juta
rupiah, yang menghasilkan efisiensi sebesar 653.348.325.001 rupiah. Yang kedua adalah pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Investasi